pendeta Yosua Tewu, ya, yang menolak doktrin Allah Tritunggal, menolak doktrin Tritunggal karena katanya istilah Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Lalu dia jadikan ayat ini 1 Korintus 4 ayat 6 itu sebagai dasarnya. Jangan melampaui apa yang ada tertulis. Ya. Dengan juga menggunakan 1 Timotius 6 ayat 20 dan 21 sama sebagai dasarnya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih tetap bisa istiqomah berta'abudi kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suatu hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua sama-sama kita saksikan dan kita dengarkan dua perbedaan pola pikir, pola pemahaman, pola asumsi, pola penafsiran, dan pola keyakinan antara dua orang pendeta, antara pendeta Joshua Tewu dan juga pendeta Ezra Soru. Masih berkaitan tentang konsep Trinitas, di mana konsep ini diperebutkan ataupun dipahami oleh dua pendeta ini dengan cara yang sangat jauh berbeda atau dengan bertolak belakang. Di satu sisi, pendeta Joshua Tewu menolak adanya Tritunggal atau Trinitas, sementara pendeta Ezra Soru, sebagaimana yang kita ketahui, dia adalah penganut dari Trinitas itu sendiri. Jadi kalau melihat perdebatan mereka berdua, perbedaan yang mereka miliki tentang keyakinan konsep ketuhanan, kita mengingatkan tentang perbedaan antara Arius dan Athanasius, antara kaum Unitarian dan Trinitarian. Yang menjadi pertanyaannya, saudara, mana sebenarnya yang benar antara Unitarian dan Trinitarian ini? Karena dua-duanya sama-sama memegang asumsinya masing-masing. Jadi bukan mengacu kepada satu pola atau satu tolak ukur yang jelas dan pasti. Bisa kita bayangkan, saudara, kalau melihat penjelasan mereka berdua ini nanti, mereka sama-sama mengacu kepada penjelasan atau bagaimana memahami 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Nanti seperti apa pola pemaparannya antara pendeta Joshua Tewu dengan Ezra Soru. Kita dengarkan baik-baik nanti, saudara, seperti apa. Yang jelas, kedua-duanya memiliki pola pemahaman dan pola keyakinan yang berbeda di dalam menafsirkan dan memahami 1 Korintus pasal 4 ayat 6 ini. Dan ini dijadikan dalil, gitu ya. Bayangkan, dengan satu ayat yang sama tapi bisa mengacu ataupun memicu pola pemikiran yang berbeda. Ya disebabkan karena memang doktrin dan pola penalaran hanya berdasarkan
ra'yu atau pola pemikiran masing-masing, tidak ada acuan yang pasti. Ya, sehingga inilah resikonya. Nah, tentu saja dalam hal ini yang akan menjadi korban adalah para jemaatnya. Seperti apa perbedaan pola pemikiran dan pola penafsirannya, saudara? Sama-sama langsung saja kita saksikan bersama. Di manakah di Alkitab terdapat ayat yang memuat kata Allah Tritunggal? Atau di manakah di Alkitab ada tertulis kata Allah Tritunggal? Saya sudah terangkan tadi, saudara. Atau saya langsung berikan jawabannya, tidak ada. Tapi orang tanya, apakah penting? Tertulis apa tidak penting? Tidak tertulis, Pak Yosua. Karena walaupun tidak ada tertulisnya, tidak ada tersuratnya, tetapi tersiratnya ada, Pak. Konsepnya ada, dalilnya ada katanya. Nah, saya mau ajak saudara baca 1 Korintus 4 ayat 6. 1 Korintus 4 ayat 6. Ini penting saudara baca ini, 1 Korintus 4 ayat 6 ya. Oke? Kita baca sama-sama. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu dari yang lain. Jadi, jelas-jelas Paulus berkata, ikuti teladan kami. Saya dengan Apolos itu komit dengan pernyataan ungkapan ini. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya kita nggak jadi sombong. Gitu loh. Artinya, perhatikan yang tertulis. Kalau kita bisa mengerti yang tertulis, sudah itu saja pengertian yang tertulis itu, pengertian yang tersurat. Karena bagaimana bisa kita mau menafsirkan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya. Dasar hukum yang dimaksud itu adalah ayat yang tertulis. Alkitab bilang sendiri loh, jangan melampaui yang ada tertulis. Jadi ini harus kita lihat. Ada satu lagi ayat, coba munculkan. Ini masih yang tertulis dulu ini. Karena ini penting juga ini, harus dilakukan. 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat 20 sampai 21. 1 Timotius 6 ayat 20. Ya, sampai 21 ya. Paulus bilang begini kepada Timotius. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci. Dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Terus, ayat 21-nya, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Menyimpang dari iman. Iman kita adalah iman yang berdasar. Iman yang berdasar pada apa yang tertulis pada kitab suci. Dan sekarang saya akan menjawab. Ya, ini juga menjadi jawaban saya buat kakak saya atau abang saya, Yosua Theo itu. Ya. Sekarang saya berikan beberapa jawaban. Pertama, 1 Korintus 4 ayat 6. Saya baca ayatnya. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Nah, kakak Yosua Theo ini menggunakan ayat ini lalu menolak doktrin Tritunggal karena doktrin Tritunggal, kata Tritunggal tidak ada di Alkitab. Jangan melampaui ada yang tertulis. Itu begitu katanya. Salah satu prinsip penafsiran Alkitab itu adalah harus memperhatikan konteks. Tidak bisa kita comot ayat itu lalu kita artikan sesuka kita ke arah mana saja yang mendukung kita. Tidak. Kita harus lihat konteksnya. Sekarang saya akan jelaskan konteks ayat ini.
Ini kan surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, bagaimana kondisi atau apa yang sedang dibicarakan Paulus? Masalah apa yang sedang Paulus singgung di sini? Di sini Paulus sedang memberikan suratnya kepada orang-orang Korintus yang mengalami perpecahan atau mereka berada dalam pengelompokan-pengelompokan dengan figur-figur tertentu yang dikagumi, lalu mereka memposisikan dirinya pada figur-figur itu. Itu nampak di dalam pasal 1 ayat 11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Jadi mereka itu sudah bergolongan-golongan, ya, terpecah-pecah jemaatnya. Lalu di pasal 3 ayat 3 dan 4, karena kamu masih duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi terlihat ya, bahwa masalahnya adalah mereka mengagumi Apolos, ya, Kefas, lalu akhirnya mereka menjadikan kami dari golongan ini. Nah, untuk kasus semacam ini, Paulus lalu beri nasihat. Nasihatnya di ayat yang ke-5 sampai 9 dari pasal 3. Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram. Tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Lalu Paulus lanjutkan nasihatnya di pasal 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami ini siapa? Paulus, Apolos, mungkin juga Kefas. Tapi terutama Paulus dan Apolos. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Lalu masuk ayat 6 itu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ya, itu konteksnya. Jadi apa artinya jangan melampaui apa yang tertulis? Artinya jemaat Korintus tidak boleh menilai Paulus lebih daripada apa yang tertulis. Tidak boleh menilai Apolos lebih daripada apa yang tertulis. Tidak boleh menilai Kefas lebih daripada apa yang tertulis. Memangnya apa yang tertulis tentang Paulus? Apa yang tertulis tentang Apolos? Apa yang tertulis tentang Kefas? Atau hamba Tuhan yang lain? Yang tertulis tentang mereka adalah Paulus dan Apolos hanyalah pelayan-pelayan Allah, tidak lebih daripada itu. Itu yang dia sudah tulis kan? Tulis di mana? Ya di pasal 3 tadi. Paulus, Apolos hanya pelayan-pelayan Tuhan, tidak lebih dari itu. Paulus dan Apolos hanya menanam dan menyiram yang berikan pertumbuhan Tuhan. Paulus dan Apolos itu kawan sekerja Allah. Paulus dan Apolos hanyalah hamba-hamba Kristus. Nah, nilailah kami, jangan melebihi apa yang tertulis itu. Yang tertulis, kami ini pelayan. Kalau kamu nilai lebih daripada itu, artinya kamu sedang menilai sesuai dengan apa yang tidak tertulis. Kami ini kawan sekerja. Kalau kamu menilai bahwa kami ini adalah rival, kami ini adalah saingan, maka kamu menilai lebih daripada apa yang tertulis. Kami ini hanya menanam dan menyiram. Kalau kamu anggap bahwa kami inilah yang memberi pertumbuhan pada jemaat, berarti kamu menilai kami lebih daripada apa yang tertulis. Jadi konteks ayat ini, jangan melampaui yang ada tertulis. Itu berkaitan, bukan berkaitan dengan doktrin-doktrin, bukan berkaitan dengan apalagi ditarik sampai ke doktrin Tritunggal. Tidak. Janganlah menilai hamba-hamba Tuhan itu lebih daripada yang sudah tertulis tentang hamba-hamba Tuhan itu. Ya.
Kalau kamu menilai melampaui itu, jadinya apa? Jadinya ujungnya ayat 6 itu ya. Jangan melampaui ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Mengutamakan Paulus daripada Apolos. Mengutamakan Apolos daripada Paulus. Mengutamakan Kefas daripada Paulus dan Apolos. Jangan seperti itu. Nah, jadi konteksnya jangan melampaui ada tertulis itu merujuk kepada penilaian terhadap hamba Tuhan, mengacu kepada apa yang sudah Paulus tulis. Itu. Nah, kalau mengorek ayat ini lalu mengartikan lari ke doktrin Allah Tritunggal, apalagi persoalkan istilah Allah Tritunggal, kelihatannya kakak saya ini kurang memahami hermeneutik Alkitab. Ya, juga kakak saya ini melakukan apa yang sering dia omong sendiri, yaitu eisegesis.